Halo teman-teman, kembali lagi bersamaku Sotoy Nichan. Jadi di video kali ini Sotoy Nichan mencoba untuk menceritakan alur cerita Donghua. Jadi buat teman-teman semuanya, simak video ini baik-baik. Jika kalian suka, coba kalian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Film ini menceritakan kepada Sun Wukong beserta saudara seperguruannya mencoba untuk menyelamatkan gurunya dari iblis terkuat. Apakah dia bisa mengalahkan iblis terkuat itu? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Dan inilah dia Sotoy Nichan. Scene diawali dengan rombongan biksu Tan Sanjang bersama 3 muridnya yang melakukan perjalanan ke barat, hingga mereka semua tiba di sebuah kuil bernama Wujuang, dan kemudian disambut oleh 2 pendeta yang bernama Angin Murni dan Bulan Cerah. 2 pendeta itu mengatakan saat ini guru mereka yang bernama Zhen Yuanzi sedang menghampiri perjamuan yang diadakan oleh penguasa surga purba. Karena itu, Tan Sanjang atau kita sebut dia sebagai biksu Tang dan para muridnya diminta untuk menunggu sampai Zi Yuanzi kembali. Setelah 2 pendeta itu pergi, keduanya ternyata merendahkan biksu Tang yang mereka bilang terlihat miskin. Padahal guru kedua pendeta itu menyuruh mereka memetik harta karun yang mereka punya untuk dimakan biksu Tang. Namun keduanya tidak ada niatan untuk memberikannya karena mereka berdualah yang akan memakannya. Pembicaraan kedua pendeta itu didengar oleh Baji. Lalu Baji memberitahukan hal itu kepada Wukong. Kemudian mereka berdua pun mengikuti kedua pendeta itu. Ternyata harta karun yang mereka maksud adalah sebuah pohon besar yang memiliki daun berwarna putih dan memiliki buah yang unik. Saat kedua pendeta itu pergi, kemudian Wukong langsung memetik 1 buah dan diambil oleh Baji. Namun tiba-tiba buah tersebut hilang seketika, seperti ditelan bumi. Melihat kejadian itu, Wukong langsung memanggil Dewa Bumi karena dia mengira Dewa Bumi lah yang mengambil buah itu. Dewa Bumi yang tidak melakukan itu mengatakan kalau buah itu bernama Cinnabar atau buah manusia. Jika memakan 1 buah saja dapat memperpanjang hidup hingga 47.000 tahun. Namun buah itu hanya tumbuh 30 buah setiap 10.000 tahun. Dan buah itu lemah terhadap 5 elemen. Jika terkena kayu, buah itu akan busuk. Terkena air akan larut, terkena api akan terbakar, terkena logam akan terjatuh, dan jika terkena bumi akan tenggelam. Seperti saat Wukong petik tadi. Satu-satunya cara untuk memetik buah itu adalah dengan tangan kosong. Tanpa panjang lebar, Wukong langsung memetik buah itu 3 sekaligus. Kemudian Wukong membagi buahnya kepada Baji dan Bujing. Kemudian mereka bertiga memakan buah itu. Karena Baji tidak cukup makan 1, Baji mengoceh, ingin meminta lagi. Karena suara terlalu keras, kedua pendeta mendengarnya dan mengetahui hal itu. Lalu kedua pendeta kembali ke pohon dan menghitung jumlah buahnya. Di sana mereka pun terkejut karena buahnya berkurang 4. Kemudian mereka berdua menemui Wukong dan yang lain dengan mengatai mereka pencuri. Baji tidak mengakui kalau dia sudah memakan buah itu. Namun Wukong dengan santainya mengatakan kalau mereka bertiga telah memakan buahnya. Tak lama biksu Tang datang dan si pendeta menuduh biksu Tang bersekongkol dengan muridnya karena buah yang hilang ada 4, padahal buah yang 1 lagi itu lenyap. Di sana Wukong marah karena gurunya tidak menahu tentang hal itu. Lalu kedua pendeta menyegel tubuh Wukong. Lalu biksu Tang menyuruh Wukong untuk tidak melawan. Karena itu Wukong pergi dari sana dengan tubuh yang masih tersegel. Di sana 2 pendeta itu masih menuduh biksu Tang sudah ikut memakan buah itu. Hal itu membuat Wukong semakin marah dan dapat melepas segel itu dengan mudahnya. Saat Wukong ingin pergi, kedua pendeta itu makin melunjak dan mengatai Wukong sebagai kera bajingan tanpa orang tua. Karena perkataan itu, Wukong murka. Lalu Wukong pergi ke pohon Cinnabar dan langsung menghancurkan pohon tersebut. Setelahnya tiba-tiba guru dari kedua pendeta itu, yaitu Zi Yuanzi dan muridnya datang. Saat melihat pohon Cinnabar hancur, Yuanzi memerintahkan muridnya untuk membuat area pelindung agar siapapun tidak dapat kabur dari sana. Di sana biksu Tang meminta maaf kepada Yuanzi, tapi malah Wukong menantang Yuanzi bertarung hingga Wukong bersama saudaranya bekerja sama melawan Yuanzi.
Yuanzi memerintahkan muridnya membuat area pelindung tadi karena akan ada muncul seorang iblis yang terbebas dari tempat pohon yang hancur tadi. Lalu muncullah iblis itu. Kemudian si iblis dengan mudahnya menghancurkan area pelindung dan menangkap Biksu Tang. Melihat itu, Yuanzi segera menyelesaikan pertarungannya terhadap Wukong dan yang lain. Setelahnya Yuanzi pergi ke tempat si iblis itu. Namun sayangnya si iblis telah pergi dengan membawa Biksu Tang. Karena kesal dengan perbuatan Wukong, Yuanzi mengurung Wukong dan saudaranya. Area itu tidak dapat Wukong hancurkan. Kemudian, Yuanzi memerintahkan angin murni dan bulan cerah untuk melapor kepada Kaisar Gyo bahwa Wukong telah membebaskan iblis tadi yang bernama Primordium. Yuanzi mengatakan kepada Wukong bahwa Wukong telah membebaskan iblis kuno yang dapat mengacaukan 3 alam. Jika iblis itu memakan Biksu Tang, dia dapat memulihkan tubuhnya dalam 3 hari. Yuanzi juga berkata kalau Primordium berhasil disegel oleh murid kuda dengan energi Qi di bawah pohon cinabar yang Wukong hancurkan tadi. Namun Wukong berkata kalau dia akan mengalahkan iblis itu dan menyelamatkan gurunya. Mendengarkan perkataan itu, Yuanzi pun setuju. Namun kalau Wukong gagal, Wukong akan dikurung di dalam 5 gunung elemen tanpa bisa terbebas. Kemudian Wukong mengajak saudaranya untuk mencari Primordium. Namun di sana tanpa mereka sadari ada sebuah asap putih menyelinap masuk ke tas barang bawaan mereka. Sementara itu, Primordium membawa Biksu Tang ke sebuah hutan, dan di sana mereka kedatangan penguasa hutan itu yang bernama Iblis Lis Putih bersama pasukannya. Saat Primordium menyebutkan namanya, si Iblis Lis Putih ketakutan dan menyebut Primordium sebagai leluhur, lalu mengatakan kalau dia beserta pasukannya akan melayani Primordium. Di sini diketahuilah bahwa yang menyegel Primordium adalah Biksu Tang saat dirinya masih menjadi dewa dan murid Buddha. Karena itulah Primordium masih memiliki dendam kepada Biksu Tang. Kemudian kembali ke Wukong yang masih mencari keberadaan Primordium. Dan tak lama si asap putih tadi menampakkan dirinya. Kemudian si asap putih itu berubah wujud seperti buah cinabar. Di sana si asap putih memperkenalkan dirinya kalau dia adalah perwujudan dari energi Qi yang dulunya mengurung si Primordium. Namun Wukong tidak mempercayai itu dan memperlakukannya dengan kasar. Kemudian Wukong memanggil Dewa Bumi untuk menanyakan keberadaan si Primordium. Namun Dewa Bumi tidak mengetahui itu dan menyuruh Wukong bertanya kepada Dewa Gunung yang berada di sebuah kuil. Si Dewa Bumi juga berkata kalau Wukong harus membawa si energi Qi bersamanya agar bisa menyegel Primordium. Lalu Wukong pun pergi dengan membawa si bocil energi Qi tadi. Singkat cerita, mereka telah sampai di suatu desa. Penduduk di desa di sana ketakutan karena melihat penampilan dan wujud dari mereka bertiga. Tak lama kemudian muncul asap hitam dan dibarengi dengan Iblis Lis Putih beserta pasukannya datang ke tempat itu. Mereka datang karena diperintah oleh Primordium untuk melenyapkan energi Qi. Dan di sana dengan senang hatinya Wukong pun bertarung dan dapat mengalahkan Iblis Kroco. Dan ternyata para iblis dapat merubah para penduduk menjadi zombie. Lalu energi Qi menunjukkan kekuatannya yang dapat mengubah penduduk yang menjadi zombie kembali menjadi manusia lagi. Setelahnya Wukong kembali melanjutkan perjalanannya. Kemudian sampailah Wukong di kuil tempat tinggal Dewa Gunung berada. Di sisi lain Lis Putih melapor kegagalannya kepada Primordium. Karena itu Primordium menghabisi Lis Putih. Kembali ke Wukong yang didatangi iblis yang bernama Iblis Anjing Rakun Angin. Iblis itu dapat merasuki patung dewa yang dapat bergerak dan menyerang Wukong. Berkat kerjasama mereka bertiga, mereka dapat menjatuhkan iblis itu. Karena hal itu, kuil di sana pun hancur. Namun iblis itu belum tewas dan hampir menyerang Wukong dari belakang. Beruntungnya si energi Qi dapat memusnahkan iblis anjing rakun angin itu. Setelahnya, patung dewa tadi pun bangkit lagi. Saat Baji ingin menyerang, ternyata itu adalah Dewa Gunung yang asli. Wukong pun langsung bertanya keberadaan Primordium padanya. Lalu Dewa Gunung menyuruh Wukong untuk mengikutinya. Di perjalanan Dewa Gunung memberitahu Wukong jika energi yang sudah mengambil wujud manusianya ternyata punya batasan. Yang mana jika dia kehabisan energi Qi, maka sang energi Qi sendiri akan mati dan gak akan pernah bisa bereinkarnasi. Dan gak lama Dewa Gunung memberitahukan lokasi persembunyian Primordium. Saat ini Primordium berada di sebuah gunung yang bernama Puncak Millennium. Sementara itu di Puncak Millennium, para iblis dari berbagai penjuru sudah berkumpul untuk menyambut kebangkitan Primordium.
kembali ke Wukong yang terlihat sudah akrab dengan energi Ki dan bahkan berjanji pergi bareng ke barat mengambil kitab suci setelah mengalahkan Primordium. Saat energi Ki tertidur, Wukong meninggalkannya karena Wukong tidak ingin energi Ki mati seperti perkataan Dewa Gunung tadi. Kemudian ketiganya pun telah sampai di kaki gunung, yang mana mereka telah disambut oleh pasukan besar iblis anak buah Primordium. Pertarungan besar pun dimulai, yang mana mereka bertiga menunjukkan kekuatan mereka masing-masing dan bisa mengalahkan beberapa iblis kuat. Karena iblis terus bertambah, Wukong mengeluarkan jurus Kage Butsin. Karena hal itu banyak iblis yang telah dikalahkan. Namun tak lama kemudian Big Boss pun datang ke sana, yaitu Primordium dengan tubuh yang sudah sempurna. Kemudian Wukong, Baji, dan Wujing menyerang Primordium secara bersamaan yang dapat menyulitkan Primordium. Namun Primordium dapat bangkit lagi dan dengan senjatanya Primordium dapat menjatuhkan mereka bertiga. Setelah itu, Primordium berencana pergi ke tempat energi Ki berada untuk menghabisinya. Wukong yang melihat itu berusaha mengejarnya, namun Wukong dihajar hingga terlempar ke tempat energi Ki berada. Wukong pun dihajar habis-habisan di sana. Baji dan Wujing berusaha membantu Wukong, namun naas, mereka berdua harus tewas di tangan Primordium. Lalu Primordium mendekati energi Ki dan berusaha menghancurkan pelindung yang dipasang oleh Wukong tadi. Saat itu Wukong dengan sisa kekuatannya berusaha melindungi energi Ki yang pada akhirnya Wukong dibuat sekarat oleh Primordium. Primordium membawa Biksu Tang ke hadapan para muridnya dan berkata kalau para muridnya tidak ada yang bisa menyelamatkan Biksu Tang. Kemudian Biksu Tang pun lenyap setelah Primordium mengambil dan memakan tubuh Dharma emas milik Biksu Tang. Setelahnya Wukong pun dihajar habis-habisan oleh Primordium hingga tewas. Hal itu membuat energi Ki marah dan mereka berdua beradu kekuatan. Namun ternyata Primordium lebih kuat. Setelah memakan Dharma emas milik Biksu Tang, energi Ki yang terjatuh lalu berubah menjadi asap putih yang kemudian masuk ke tubuh Wukong. Setelahnya tak disangka Wukong bangkit kembali dengan tubuh dipenuhi api. Lalu Primordium menyerang, namun serangannya tidak berpengaruh kepada Wukong. Malah tiba-tiba Wukong sudah muncul di hadapan Primordium yang kemudian menyerang habis-habisan tanpa ampun. Sebelum menghabisi Primordium, Wukong berkata kalau dialah iblis terkuat. Kemudian akhirnya Primordium pun tewas. Setelahnya asap putih menghidupkan kembali Wujing dan Baji. Walaupun mereka bertiga kembali, mereka tetap merasa sedih karena mereka kehilangan guru mereka. Namun tiba-tiba Biksu Tang muncul di belakang Wukong dan film pun selesai. Oke teman-teman, untuk film kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Jika kalian suka dengan Donghua, kalian bisa komen, like, dan subscribe channel ini. Oke, sekian dari saya, Sotani Chan pamit undur diri and